terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Ananiaseko akan memaparkan sebuah gagasan dengan judul meronsen untuk meningkatkan fisik motorik halus pada anak usia dini. Susanto 2018 menjelaskan bahwa kemampuan fisik motorik halus adalah kemampuan gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil karena tidak memerlukan tenaga. Namun begitu gerakan yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Semakin baiknya gerakan motorik halus membuat anak dapat bereaksi seperti menggunting kertas dengan hasil guntingan yang lurus, menggambar gambaran sederhana dan mewarnai, menggunakan klip untuk menyatukan dua lembar kertas, menjahit, mengayam kertas, serta menajamkan pensil dengan rautan pensil. Namun tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama. Bambang Sujiono 2019 mengungkapkan bahwa hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti kualitas menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Gerakan ini tidak membutuhkan tenaga, melainkan membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Karena koordinasi antara mata dan tangan yang sudah semakin baik, maka akan mudah dapat mengurus diri sendiri dan diawasi oleh orang yang lebih tua. Harlock 2018 mengatakan bahwa keterampilan motorik halus yaitu kemampuan menggerakkan sekelompok otot kecil yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Sebelum sistem saraf dan otot perkembangan dengan baik, usaha mengajarkan gerakan keterampilan motorik pada anak akan sia-sia atau hasilnya tidak baik. Agustin dan Lestari 2021. Namun seiring dengan bertambahnya usia anak dan seiringnya guru atau orang tua memberikan stimulasi pada anak, maka keterampilan motorik halusnya akan mengalami perkembangan. Pengaruh positif dari pemberian stimulasi orang tua terhadap perkembangan prestasi anak yaitu mempermudah mengembangkan karakteristik anak, meningkatkan kepercayaan diri, mengalih potensi terpendam pada anak, memotivasi anak untuk terus belajar. Ariani et al. 2021. Dari berbagai perkembangan anak yang salah satunya adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan kesempatan yang lurus untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan aktivitas sensori motor yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil, memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan percepatan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu gerakan yang melibatkan kematangan dalam suatu gerakan dan kontrol fisik melalui aktivitas yang koordinasi antara pusat saraf dan otot. Bit al. 2020. Di samping itu, otot-otot kecil yang adalah di badan juga selalu digunakan. Perorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari, jemari, dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan. Pencapaian perkembangan motorik pada masa anak-anak secara singkat dapat digambarkan seperti ini pada anak 1-3 tahun melalui berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang dengan dua kaki, melempar dan menangkap bola, menari mengikuti irama, naik turun tangga atau tempat. Nasaruddin 2021. Kontes meronsek kecermatan adalah kemampuan koordinasi mata dengan tangan serta keterampilan gerak jari jemari untuk menyusun dan merangkai gulungan kertas menggunakan bantuan seutas tali atau benang dengan teliti, hati-hati dan sesuai pola.
Kecepatan dalam konteks meronsen, yaitu anak menyelesaikan kegiatan meronsen dalam waktu yang singkat. Agustin 2021, pengaruh positif dari pemberian stimulasi orang tua terhadap perkembangan prestasi anak yaitu mempermudah mengembangkan karakteristik anak, meningkatkan kepercayaan diri, mengalih potensi terpendam pada anak, memotivasi anak untuk terus belajar. Tijaya 2020, motorik halus merupakan di antara aspek perkembangan yang menentukan keberhasilan peserta didik di jenjang pendidikan. Gehalu menjelaskan, motorik berasal dari kata motor yang berarti suatu dasar biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Gerak merupakan akibat dari suatu aktivitas yang dipengaruhi oleh proses gerakan tertentu. Mubin memaparkan motorik diartikan suatu kegiatan yang menggunakan otot-otot. Utami et al. 2020, perkembangan motorik ada dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah penggunaan sebagian atau seluruh anggota tubuh untuk melakukan gerakan, sedangkan motorik halus adalah gerakan tubuh dengan menggunakan sebagian dari anggota tubuh. Umah dan Rakimawati 2021, perkembangan motorik halus selain dapat dikembangkan oleh orang tua juga dapat dikembangkan di lembaga PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia di bawah 7 tahun dengan tujuan menstimulasi aspek-aspek perkembangan pada anak. Ariska et al. 2020, motorik halus merupakan keterampilan melakukan gerakan yang dikoordinasi antara tangan dan mata agar dapat meningkatkan kemampuan lengkung, miring kiri dan kanan, serta lingkaran. Dalam mengembangkan keterampilan motorik, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan seperti A. Menggunting kertas, B. Memasang dan membuka kancing dan resleting, C. Menggunakan satu tangan untuk menahan kertas, sedangkan satu tangan lagi untuk kegiatan yang lain. D. Merangkai bahan-bahan dengan seutas benang. E. Membuat suatu bentuk dari kegiatan melipat kertas. Perkembangan motorik halus berfungsi untuk 1. Memfungsikan otot-otot kecil. 2. Mengkoordinasikan kecepatan antara mata dan tangan. 3. Pengendalian emosi. Masniwati 2019, langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan meronsen adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, melakukan pengolahan kelas dengan menyiapkan lingkungan pembelajaran. 2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merasakali. 3. Evaluasi pembelajaran. Miyasi 2020, implementasi dari kegiatan meronsen dan pemberian arahan pembelajaran tentang pembelajaran. Memberikan contoh terkait pembelajaran, pelaksanaan kegiatan, mewakili hasil karya, diikuti pemberian motivasi dan dihadiah. Masniwati 2019, langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan meronsen adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. 2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merasakali. 3. Evaluasi pembelajaran. Kesimpulannya, setelah mengkaji dari berbagai sumber teori tentang kemampuan visi motorik halus anak usia dini, dapat diketahui betapa pentingnya untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak seusia dini. Mungkin karena perkembangan motorik ini erat kaitnya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia dini, salah satunya dapat dilakukan dengan cara bermain. Fisik motorik halus secara umum adalah kemampuan melakukan gerakan serta tugas sehari-hari. Motorik halus ini dibutuhkan sebagai kegiatan yang membutuhkan
otot-otot halus maupun otot-otot kecil yang berasal dari pergelangan tangan dan tangan. Otot-otot ini berperan penting dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan jari dan tangan. Motorik halus pada anak akan berkembang sesuai umurnya. Banyaknya faktor yang dipengaruhi perbedaan perkembangan fisik dan motorik anak menjadikan orang tua dan pendidik harus mampu memahami urutan perkembangan fisik dan motorik anak sehingga dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam mengembangkan keterampilan motoriknya. Sekian dan terima kasih.